Meredu yang sekarang ini menjadi ibu kota Kabupaten Pidi Jaya merupakan salah satu daerah yang memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah Aceh, terutama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu sejak tahun 1604 sampai 1636 Masehi. Negeri Meredu saat itu telah berperan banyak dalam strategi politik perluasan kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam, mulai dari penaklukan negeri Asahan hingga Semenanjung Melayu, negeri Pahang, dan Malaka. Salah satu peran negeri Meredu yang paling tercatat dalam perjalanan sejarah Kerajaan Aceh, ketika Sultan Iskandar Muda bersama pasukan Kerajaan Aceh hendak melakukan penaklukan ke negeri Johor, namun Sultan harus singgah di negeri Meredu lebih dulu untuk menjemput seorang ulama besar, penasehat perang bernama Tengku Japakeh. Perjalanan Sultan dan pasukannya menuju negeri Meredu saat itu melewati beberapa daerah di pesisir pantai. Pantai tersebut kemudian dinamakan Pantai Raja, yang artinya pantai yang disinggahi raja. Selanjutnya, Sultan bersama pasukannya melakukan parade melewati satu daerah yang kemudian daerah itu dinamakan Prade, yang terdapat di Kecamatan Trenggading sekarang ini. Peristiwa sejarah itu kemudian diabadikan menjadi salah satu monumen dalam perjalanan sejarah Aceh di negeri Meredu, yang diberi nama Monumen Merahdu. Karena disinilah Po Merah, sebutan untuk gajah yang dikendarai Sultan waktu itu, duduk dan beristirahat. Orang Aceh dulu untuk gajah menyebutnya Po Merah, sedangkan untuk istilah istirahat orang Aceh dulu sering menyebutnya dengan Du, artinya berdiam menghilangkan kelelahan. Jadi Po Merahdu adalah gajah yang beristirahat. Bisa jadi Po Merahdu menjadi Meredu. Pada masa Meredu dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan, terjadi beberapa konspirasi politik antar kerajaan di Aceh. Untuk menghindari konspirasi politik tersebut, maka lahirlah sebuah kesepakatan dalam menentukan pusat kerajaan Aceh yang sedang diperdebatkan pada masa itu. Kesepakatan tersebut kononnya dilakukan dengan menimbang air Krung Meredu dengan air Krung Aceh. Hasilnya, air Krung Meredu lebih bagus. Namun karena berbagai pertimbangan yang tidak memungkinkan, ibu kota kerajaan Aceh dipindahkan ke Meredu untuk menghargai konspirasi politik dan jasa yang telah diberikan oleh rakyat Meredu terhadap kerajaan Aceh. Maka Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah benteng pertahanan di Meredu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krung Meredu, yaitu di desa Blang Awi. Pada zaman penjajahan Belanda, negeri Meredu diubah statusnya menjadi kewedanaan atau Orderefdeling yang diperintah oleh seorang controller. Selama zaman kolonial Belanda, kewedanaan Meredu telah diperintah oleh 14 orang controller yang di wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulegli sampai ke Pantai Raja. Pada waktu pendudukan Jepang, Meredu dipimpin oleh seorang Suntio Meredusan dan seorang Kuntio Meredugan. Sesudah melewati zaman penjajahan sejak tahun 1967, Meredu berubah menjadi pusat kewedanaan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meredu berstatus sebagai kewedanaan, telah diperintah oleh 7 orang wedana, tepatnya tahun 1967. Kewedanaan Meredu dimekarkan menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar 2 Ulegli, Kecamatan Ulim, Kecamatan Meredu, dan Kecamatan Trenggading Pantai Raja, yang masing-masing langsung berada di bawah kontrol pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Pidi. Seiring berjalannya waktu,
Setelah melalui proses perjalanan sejarah yang sangat panjang, sekarang Meredu telah menjadi sebuah ibu kota dan pusat pemerintahan kabupaten baru di Aceh, yaitu ibu kota Kabupaten Pidijaya, yang dimekarkan dari Kabupaten Pidi. Kabupaten Pidijaya dengan ibu kotanya Meredu ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007. Kabupaten yang memiliki 8 kecamatan dan 221 desa ini, data tahun 2006 memiliki penduduk 139.662 jiwa. 8 kecamatan dalam Kabupaten Pidijaya, yaitu Kecamatan Bandar Baru dengan ibu kotanya Lung Putu, Kecamatan Panteraja, ibu kotanya Gede Panteraja, Kecamatan Tringgading, ibu kotanya Tringgading, Kecamatan Meredu, ibu kotanya Meredu, Kecamatan Merah II, ibu kotanya Simpang Put Meredu, Kecamatan Ulim, ibu kotanya Gede Ulim, Kecamatan Jangkabuya, ibu kotanya Jangkabuya, dan Kecamatan Bandar II, ibu kotanya Ulegle. Sebagai daerah yang memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah Aceh, Kabupaten Pidijaya tentu banyak menyimpan situs-situs sejarah menarik peninggalan masa lalu. Semua itu adalah bukti sejarah bahwa Kabupaten Pidijaya dengan ibu kotanya Meredu telah berperan banyak dalam hubungannya dengan perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam di masa silam. Pertama yang perlu kita gali potensi yang sudah ada. Cagar-cagar budaya ini kita gali kembali. Kalau memang sekarang tidak ada yang kelola, kita kelola kembali dan kita buat inventarisasi. Inventarisasi bisa dalam bentuk film, dalam bentuk media cetak, atau kita videokan agar semua orang tahu bahwa di Pidijaya, di Meredu ini banyak cagar-cagar budaya yang perlu kita selamatkan. Beberapa bukti peninggalan sejarah yang terdapat di Kabupaten Pidijaya, diantaranya adalah masjid-masjid bersejarah, makam-makam raja, dan para ulama terkemuka, serta artifak-artifak benteng-benteng yang masih tersisa dari beberapa sisi bangunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Madinah atau Masjid Tengku Japakeh, salah satu bangunan masjid peninggalan sejarah sekitar abad ke-16 yang masih terdapat di Pidijaya, tepatnya di Desa Dayakrut, Kecamatan Merah II, Pidijaya, adalah Masjid Madinah atau sering disebut Masjid Tengku Japakeh. Pada masjid ini terdapat sebuah mimbar yang unik dan sebuah guci yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat, dan tidak jauh dari masjid ini terdapat makam Tengku Japakeh, seorang ulama besar yang pernah menjadi penasehat perang Sultan Iskandar Muda pada waktu penaklukan Johor dan Semenanjung Malaka. Masjid Madinah ini menurut sejarahnya memang dibangun semasa Tengku Japakeh, seorang ulama besar Meredu ketika itu yang bernama asli Khoja Fakih Jalaluddin. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Madinah. Menurut pegah dia urung jamun urung tuhawai. Tengku Japakehnya berasal konyan dari India. Kemudian Ronian menjak menuntut ilmu pengetahuan agama di Madinah, atau Madinah. Kemudian daripadanya dia ke alim Ronian Tengku Japakeh beserta ngan konyan sebagai tengku penan kemalin dagang. Dan jadi oleh orangnya berangkat mengembara ke Asia, daerah Sumatera, dan konyan mendarat yang pertama pun mendarat di Teming. Kemudian konyan mengungsi ke Upasai, daerah Gedung.
Jangan dia mengembangkan agama di sini di gedung. Kemudian pengantarnya baru banyak berangkat ke daerah Merdu. Ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa Tengku Japakeh adalah seorang ulama besar Meredu asal Turki. Ia datang ke Aceh bersama kepulangan rombongan Meriam Lada Secupa yang dipimpin oleh Laksamana Nyak Dum. Nama lengkap Tengku Japakeh adalah Koja Fakih Jalaluddin. Dipanggil oleh orang Aceh Japakeh. Masjid Madinah didirikan pada sekitar awal abad ke-17 ini. Oleh masyarakat Meredu, sekarang dinamai Masjid Tengku Japakeh. Masjid yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Meredu ini, tepatnya di desa Dayah Krut, Kecamatan Merah II, Kabupaten Pidijaya. Masjid ini memiliki seni arsitektur yang sangat tinggi. Tiang-tiang masjid ini masih kokoh hingga saat ini. Bahan kayu yang digunakan untuk tiang masjid merupakan kayu pilihan yang digunakan untuk membangun beberapa bagian dari konstruksinya, sehingga hampir semua bagian bangunan masjid ini masih terlihat utuh. Masjid ini juga dilengkapi dengan mimbar yang indah. Menurut masyarakat setempat, mimbar yang terdapat di masjid ini merupakan mimbar yang datang langsung dari Madinah ketika itu. Pada bagian tengah atap masjid terdapat sebuah menara yang berbentuk kubah yang fungsinya sebagai tempat muazin mengumandangkan azan pada setiap waktu sholat. Kubah tersebut hampir sama bentuknya dengan beberapa masjid bersejarah yang terdapat di tempat yang lain di Pidijaya, seperti Masjid Beracan dan beberapa masjid kuno lainnya. Pada pintu samping Masjid Madinah atau Masjid Tengku Japakeh ini, terdapat sebuah guci atau tempat air yang digunakan untuk mencuci kaki sebelum memasuki masjid. Guci yang terdapat di masjid ini hampir mirip juga dengan guci yang terdapat di Masjid Beracan. Hingga sekarang, Masjid Madinah ini masih difungsikan masyarakat Meredu sebagai tempat pengajian rutin pada setiap hari Jumat. Masjid ini merupakan bukti sejarah peninggalan Tengku Japakeh sebagai sosok ulama besar Meredu yang sangat berpengaruh terhadap kerajaan Aceh Darussalam pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kononnya, Tengku Japakeh sendiri di akhir sisa-sisa hidupnya, beliau menetap di komplek masjid ini sambil membimbing dan membina masyarakat Meredu hingga akhir hayatnya, sehingga beliau dimakamkan di komplek masjid ini. Masjid Tengku Cik di Pucuk Krung Beracan. Selain Masjid Madinah, di Pidijaya juga terdapat sebuah masjid kuno lainnya, yaitu Masjid Tengku Cik di Pucuk Krung Beracan. Masjid tua yang terdapat di Beracan, Meredu ini dulunya dibangun Syekh Abdul Salim, atau lebih dikenal dengan sebutan Tengku Cik di Pucuk Krung Beracan. Sebutan Tengku Cik di Pucuk Krung Beracan karena beliau wafat dan kuburannya sekarang terletak di hulu sungai Beracan, Kecamatan Meredu. Syekh Abdul Salim ini merupakan salah seorang saudagar muslim berasal dari Arab Madinah. Melihat kehidupan masyarakat negeri Meredu yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan saat itu, maka Syekh Abdul Salim mengajak masyarakat Beracan untuk mendirikan sebuah masjid. Pendirian masjid ini pada tahun 1622 Masehi. Masjid Tengku Cik di Pucuk Krung ini memiliki konstruksi yang sangat kuat. Tiangnya terdiri dari 1 tiang utama, 16 tiang penyangga, 12 tiang penyangga utama berukuran 23 cm, sementara 4 tiang penyangga atap berukuran 27 cm, dan tiang utamanya berukuran 35 cm. Kononnya, arsitektur masjid tua di Beracan ini sepenuhnya dirancang oleh Syekh Abdul Salim sendiri, dengan atap bersusun 3, dan di antara atap 2 dengan atap 3 terdapat sebuah ruangan yang difungsikan sebagai tempat Bilal mengumandangkan azan.
Pada tahun 1990, atas inisiatif Gubernur Aceh, Profesor Dr. Ibrahim Hasan, meminta kepada pengurus Masjid Beracan ini untuk terus melestarikan keaslian bangunannya. Tidak boleh dirombak, apalagi dibongkar untuk membuat bangunan masjid baru. Karena Masjid Tengku Syekh di Pucuk Krung Beracan ini merupakan bukti sejarah umat Islam di kemukiman Beracan dan masyarakat Meredu pada umumnya. Sejak waktu itu, masjid ini kembali dipugar dan direhab bangunannya yang disesuaikan dengan bentuk aslinya. Sehingga bentuk ukiran dan ornamen pada dinding dan sudut-sudut masjid ini memiliki corak keindahan yang luar biasa. Pada sisi kanan pintu masuk masjid, terdapat sebuah guci. Guci ini dipercayai masyarakat sebagai guci keramat. Guci yang besarnya berukuran 80 cm dengan besar mulutnya berdiameter 35 cm ini difungsikan sebagai tempat air minum, mandi, dan tempat berwuduk para jemaah pada setiap waktu sholat. Para pengunjung yang datang untuk melepas nazar pada hari-hari tertentu pada masjid ini, banyak di antara mereka yang mengambil air di dalam guci untuk digunakan sebagai penawar pengobatan dari berbagai jenis penyakit. Untuk merawat dan memelihara serta membina dan memakmurkan Masjid Syekh Abdus Salim ini dari hasil persawahan dan perkebunan masjid dengan luas 50 hektar dan 5 hektar dari hasil tanah yang diwakafkan oleh hamba Allah untuk keperluan memakmurkan Masjid Tengku Syekh di Pucuk Krung Beracan ini. Benteng Iskandar Muda Kutabate dan Masjid Kutabate. Benteng Kutabate yang terdapat di desa Blang Awi, Kecamatan Merah II, sebelumnya Kecamatan Meredu. Menurut sejarahnya, dibangun pada pertengahan menjelang abad ke-17. Pada waktu Kesultanan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh. Karena waktu itu, wilayah Meredu adalah sebuah wilayah yang tunduk langsung kepada Sultan Aceh yang berpusat di Aceh Besar. Maka status wilayah Meredu ketika itu sama halnya dengan status wilayah inti dari Kerajaan Aceh yang ada di Aceh Besar. Maka dalam sejarah Kesultanan Aceh, wilayah Meredu disebut sebagai daerah Bibeh, artinya daerah yang bebas dari kepemimpinan Ule Balang atau Wali Nanggro. Sebagai daerah yang tunduk langsung kepada Sultan Aceh, maka semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda merasa perlu untuk membangun sebuah benteng pertahanan di Meredu sebagai wilayah yang tergolong dalam wilayah inti Kerajaan Aceh. Artinya, wilayah Meredu sewaktu-waktu bisa dijadikan Sultan sebagai tempat istana kedua dari Kerajaan Aceh. Sama halnya dengan fungsi Istana Bogor Kepresidenan Republik Indonesia sekarang ini. Jadi wajar bila Sultan Iskandar Muda mendirikan sebuah benteng di Meredu sebagai wilayah inti yang jauh dari pusat Kerajaan Aceh. Demikian pula dengan Masjid Kutabate yang letaknya tak berjauhan dengan Benteng Kutabate. Karena tradisi Kerajaan Aceh terdahulu, setiap dibangunnya sebuah pusat sarana kepentingan kerajaan, selalu dibangun sebuah sarana ibadah atau masjid. Jadi, Masjid Kutabate yang terdapat di Blang Awe Meredu juga dibangun bersamaan dengan bangunan Benteng Kutabate pada masa Sultan Iskandar Muda. Makam Tengku Malim Dagang. Malim Dagang adalah seorang ulama besar sekaligus panglima perang yang gagah perkasa pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memimpin Kerajaan Aceh Darussalam. Pada waktu Iskandar Muda memperluas kekuasaan Kerajaan Aceh ke semenanjung Melayu seperti ke Johor dan Malaka, Malim Dagang diangkat oleh Sultan Iskandar Muda sebagai panglima perang dalam memimpin ekspedisi tentara Kerajaan Aceh untuk menaklukkan
negeri Johor dan Semenanjung Malaka. Di bawah pimpinan Malim Dagang yang memimpin serangan perang, sehingga negeri Johor dan Malaka berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Aceh semasa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Makam Malim Dagang sekarang terdapat di Ulim, Kabupaten Pidijaya. Sekitar 300 meter dari makam Tengku Malim Dagang, terdapat juga komplek makam-makam ulama di Ulim. Komplek makam ini letaknya di sisi kiri masjid. Di komplek makam ini terdapat makam Tengku Syekh di Ulim, Tengku Syekh di Melabuh, dan beberapa makam ulama lainnya. Makam Merah Putih. Makam Merah Putih ini terletak di Desa Menasah Kulam, Lancuk, Kecamatan Meredu. Merah Putih merupakan anak dari Merah Abdullah. Dalam catatan sejarah, Merah Putih merupakan nenek dari Sultan Iskandar Muda. Makam ini telah dipugar oleh pemerintah Kabupaten Pidijaya beberapa waktu yang lalu. Makam ini letaknya tidak jauh dari Komplek Perkantoran Baru Kabupaten Pidijaya. Untuk mengenal lebih dalam tentang sosok Merah Putih yang merupakan nenek dari Sultan Iskandar Muda, maka perlu penggalian dan penelusuran lebih dalam tentang biografi dan silsilah keturunannya dengan Sultan Iskandar Muda. Makam Tengku Syekh di Pantai Gelima. Tengku Syekh Pantai Gelima adalah seorang ulama besar sekaligus seorang sastrawan atau pengarang hikayat Malim Dagang yang telah berjasa besar dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda di Aceh. Tengku Syekh Pantai Gelima yang bernama asli Tengku Syekh Ismail bin Yakub lahir di Belangan, yaitu tanah wakaf yang terletak di desa Gampung Blang. Rujuk Gampung Blang dan Tanah, Gampung dan Blang, ke Tengku di Belangan, ke pesantren. Kampungnya Mantaboh tunggu pesantren, ke pesantren. Beberapa penadapan, kalau Gampung Belangnya hanjir rubi apapun. Gotong royong tidak boleh, yang urus pesantren. Bolehnya hanya memikir masalah agama, boleh aja itu di level-levelan dan abu yang gotong royong tidak boleh, hanya khusus dalam pendidikan. Tengku Syekh Pantai Gelima merupakan anak dari Tengku Yakub, sedangkan Tengku Yakub ayah dari Tengku Syekh Pantai Gelima, merupakan anak dari Tengku Syekh di Belangan, Gampung Blang. Tengku Syekh Pantai Gelima mempunyai 4 orang anak, yaitu Tengku Haji Ahmad, Tengku Hajah Manfarisah, Tengku Hajah Hamamah, dan Tengku Hajah Ainsyah. Tengku Syekh di Pantai Gelima pernah belajar dan mengajar ilmu agama di beberapa tempat, seperti di Dayah Tanah Abe dan Dayah Gelompang Minyak. Di samping itu, beliau pernah belajar dan mengajar di Umul Qura, Mekah, bersama Tengku Ibrahim Julo, atau yang lebih dikenal dengan Tengku Julo, yang makamnya sekarang ini terletak di desa Gampung Blang, Kecamatan Merah 2, Pidijaya. Tengku Syekh di Pantai Gelima, dia namanya Tengku Syekh Haji Ismail bin Yakub, lahir di Kampung Blang, belajar sampai ke Tanah Abeh.
Setelah saya belajar di Tanah Abeh dan mengajar pun ada di sana. Tengku Syekh Panti Gelima telah menjadikan Panti Gelima sebagai dayah untuk mengajarkan ilmu agama bagi masyarakat Meredu pada khususnya dan masyarakat Pidi pada umumnya. Banyak juga pada masa itu beberapa ulama dari berbagai daerah lainnya di Aceh ikut menimba ilmu agama di dayah Panti Gelima. Dayah ini terletak di pinggir Sungai Krung Meredu di Desa Panti Gelima, Pidijaya. Tengku Syekh Panti Gelima syahid dalam peperangan melawan pasukan Belanda di Pusat Pertahanan Kutagle Bate Ili, Samalanga. Beliau dimakamkan di Desa Berandeh Alu Ulegle, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya. Kondisi makam ulama ini sekarang sangat memprihatinkan keberadaannya dan menuntut kita, terutama pemerintah Pidijaya, untuk segera memugarnya sebagai rasa penghargaan terhadap beliau. Tidak hanya dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, tapi juga kontribusi keulamaannya semasa hidup beliau yang telah membawa pengaruh besar bagi pengembangan nilai-nilai agama Islam bagi masyarakat Aceh. Makam Tengku Muhammad Khatib Langgin. Makam ini merupakan makam Tengku Ahmad bin Khatib Langgin yang bernama asli Syekh Muhammad Ali. Makam ini terletak di Desa Langgin, Lungputu, Kecamatan Bandar Baru. Tengku Ahmad Khatib Langgin adalah seorang sosok ulama tarikat. Beliau adalah penerima tarekat Syatariyah. Karya Tengku Ahmad bin Khatib Langgin yang terkenal adalah Dawaul Qulub. Diselesaikan pada tahun Jim, hari Sabtu, bulan Rabiul Akhir, tahun 1237 Hijriah atau 1821 Masehi, dan menjadi kitab yang ketujuh dalam kitab Jam'u Jawami'il Mushanifat, atau di Aceh dikenal dengan Kitab Lapan. Karya lain daripada Tengku Ahmad Khatib Langgin adalah Asraruddin li Ahli Yakin yang telah dicetak berkali-kali bersama-sama kitab Miftahul Jannah karya Syekh Muhammad Tayyib bin Mas'ud Al-Banjari. Ini naskah asli Asraruddin li Ahli Yakin karya Tengku Muhammad Khatib Langgin. Kitab ini saya temukan di Kampung Musa, Lungputu pada tahun 2000. Terdiri dari 400 halaman, isinya tentang tasawuf. Selain kitab ini, yang populer adalah Dawaul Qulub wa Uyub, atau yang lebih dikenal dengan Kitab Lapan. Sepenggal kisah intelektual Tengku Ahmad Khatib Langgin menggambarkan ulama Aceh dulu sangat produktif. Mereka memberikan kontribusi yang amat berarti bagi pemikiran keislaman di Aceh. Kita hanya berharap masyarakat, terutama Pemda Pidijaya, memiliki apresiasi terhadap para ulama Aceh masa lalu dan dapat memugar makam beliau yang terdapat di Desa Langgin, Kecamatan Bandar Baru. Makam Tengku Rubiah dan Gle Pade Jakut. Tengku Rubiah adalah seorang ulama perempuan yang ikut memimpin peperangan di wilayah Meredu dan Ulim dalam melawan penjajahan Belanda. Beliau syahid di Ulim dan dimakamkan di atas sebuah bukit yang terletak di perbatasan antara Uligli dan Ulim.
Bukit tersebut oleh masyarakat setempat sekarang dinamai Gle Tengku Rubiah. Maksudnya Bukit Tengku Rubiah, karena di atas bukit itu terdapat makam Tengku Rubiah. Sampai sekarang, makam Tengku Rubiah ini masih dianggap sebagai makam keramat oleh masyarakat Ulegle dan masyarakat Ulim. Terutama pada saat musim turun ke sawah, masyarakat banyak yang datang ke makam Tengku Rubiah ini untuk mengambil segenggam tanah guna disempenakan pada sawah yang digarapnya untuk jauh dari gangguan hama tikus. Biasanya, masyarakat yang datang ke makam Tengku Rubiah ini secara berombongan dan membawa makanan masing-masing. Setelah melaksanakan doa bersama di makam Tengku Rubiah ini, makanan yang dibawa tadi dimakan bersama-sama sebagai kenduri musim untuk memulai mereka turun ke sawah. Sedangkan niat agar tanaman padi mereka terjauh dari segala hama penyakit hingga berhasil memanenkannya. Tak jauh dari lokasi kuburan Tengku Rubiah terdapat tumpukan tanah yang sangat mirip dengan tumpukan padi zakat. Masyarakat sekitar menamakannya dengan sebutan Gle Pade Jakut. Karena tumpukan ini memiliki sejarah tersendiri di mana pada masa dahulu hasil padi yang telah dikeluarkan zakat oleh para petani di kawasan ini tidak diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang berhak menerima zakat pada waktu itu. Karena semua orang telah memiliki hasil padinya sendiri yang banyak dan tidak seorang pun mau menerimanya. Atas kejadian ini, Tengku berdoa kepada Allah agar tumpukan padi itu dijadikan tanah oleh Allah, karena manusia telah menyia-nyiakan rahmat dan rizki yang diberikan Allah. Maka tumpukan itu menjadi tanah, sehingga masyarakat menyebutnya dengan sebutan Gle Pade Jakut. Benteng-benteng pertahanan Belanda. Benteng-benteng ini merupakan benteng peninggalan pada masa kolonial Belanda. Belanda mendirikan benteng ini sebagai pertahanan untuk mengantisipasi penyerangan musuh dari arah laut ke daratan Aceh. Benteng ini banyak terdapat di sepanjang pesisir pantai Trenggading, Pantai Raja, dan pesisir pantai Meredu. Benteng ini dibuat dengan bahan semen yang dicor dengan ketebalan hampir setengah meter. Di bagian depan benteng terdapat lubang sepanjang bagian depan benteng. Lubang ini berfungsi untuk melihat musuh dari arah daratan pesisir pantai ke arah lautan lepas. Di samping itu, lubang ini juga berfungsi untuk menempatkan meriam atau senapan sebagai sasaran menyerang musuh yang berada di arah laut. Selain memiliki nilai sejarahnya, benteng-benteng ini banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu tempat wisata. Secara lebih dekat, benteng ini dapat dilihat di pesisir pantai lokasi wisata Trenggading, Kabupaten Pidijaya.